pada tahun 636. Setelah perjuangan panjang selama beberapa tahun, umat Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid berhasil mengalahkan pasukan besar Kekaisaran Bizantium pada Perang Yarmuk. Sekitar 40.000 prajurit Kekaisaran gugur pada pertempuran tersebut, dan sisa pasukan yang selamat melarikan diri ke Suriah Utara, ke wilayah yang relatif aman untuk mereka. Sedangkan fokus pasukan Islam pada saat ini menuju Yerusalem. Bulan Oktober 636, Abu Ubaidah mengumpulkan para jenderalnya untuk memutuskan langkah terbaik untuk mereka selanjutnya. Beberapa orang berpendapat untuk melakukan serangan terhadap benteng Caesarea, karena berpotensi menjadi pijakan Kekaisaran Bizantium untuk melakukan serangan balik jika tidak ditaklukkan. Namun jika umat Islam berhasil mendapatkannya, kampanye Suriah sudah dipastikan kemenangannya. Beberapa komandan lain juga berpendapat untuk menuju ke arah yang jauh lebih sederhana dan secara simbolis menarik, yaitu Yerusalem. Karena kota ini telah terisolasi dan akan dengan mudah ditaklukkan dengan pengepungan. Dikarenakan tidak mendapat jawaban yang pasti, Abu Ubaidah mengirim pesan kepada Khalifah Umar untuk meminta pendapatnya. Jawaban Khalifah sederhana saja, yaitu mengambil Yerusalem. Abu Ubaidah memimpin pasukan Muslim langsung ke arah kota suci tersebut. Menyadari apa yang akan terjadi, Uskup Yerusalem yang bernama Sophronius secara diam-diam mengirimkan peninggalan-peninggalan umat Kristen yang paling suci, termasuk True Cross, ke Konstantinopel melalui laut. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Khalid bin Walid mencapai Yerusalem sekitar bulan November, dan pasukan Romawi segera bergerak mundur dan menutup semua akses masuk ke dalam kota. Alih-alih melakukan serangan tanpa henti terhadap kota tersebut, umat Islam memutuskan untuk melanjutkan pengepungan sampai kota tersebut kekurangan pasokan dan menyerahkan diri tanpa pertumpahan darah hingga dapat bernegosiasi. Garnisun Bizantium saat itu tidak dapat mengharapkan bantuan apapun dari Kaisar Heraklius karena kota itu benar-benar terisolasi. Setelah pengepungan selama 4 bulan, Sophronius menawarkan untuk menyerahkan kota tersebut dan membayar jizyah, dengan syarat Khalifah Umar yang datang ke Yerusalem untuk menandatangani perjanjian dan menerima penyerahan tersebut. Setelah beberapa minggu perjalanan, Khalifah Umar tiba di Yerusalem, dan dibuatlah sebuah fakta yang dikenal dengan nama Jaminan Umar atau Perjanjian Umayyah. Mereka menyerahkan kota tersebut dan memberikan jaminan kebebasan penduduk sipil dan beragama kepada umat Kristen dan Yahudi dengan imbalan pembayaran pajak jizyah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Khalifah Umar. Setelah itu, Khalifah Umar memberikan instruksi untuk memecah tentara Suriah menjadi 3 bagian. Amr dan Surabil bergerak untuk mengamankan Palestina. Yazid mengepung kota Caesarea, sementara Khalid dan Abu Ubaidah bergerak untuk memulai penaklukan Suriah Utara. Dengan situasi di wilayah Suriah yang tampaknya tidak ada harapan, Kaisar Heraklius berlayar mundur dari Antiok ke Anatolia untuk melakukan konsolidasi kekuatan militer Bizantium dan melindungi sisa-sisa kekaisarannya. Setelah kapal berangkat, dikatakan bahwa Heraklius yang mengucapkan kata-kata, "Selamat tinggal Suriah, provinsiku yang adil, Anda adalah musuh sekarang." Dari Yerusalem, 17.000 pasukan di bawah Khalid dan Abu Ubaidah berbaris menaklukkan Damaskus dan Emesa. Kemudian Khalid menuju Khalkis bersama kavalerinya, tetapi dicegat di daerah Hazir oleh 7.000 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Menas. Pertempuran dimulai di dataran 3 mil sebelah timur Khalkis yang merupakan desa pertanian. Khalid mengatur kavalerinya ke dalam formasi tempur untuk berperang, sedangkan Mena mengatur pasukannya dalam satu pusat infanteri dan 2 sayap kavaleri.
Dia sendiri berada di barisan depan memimpin pasukan. Pertempuran sengit terjadi di Hazir. Ketika pertempuran masih dalam tahap awal, Menas terbunuh dalam perang yang berkecamuk. Mengetahui berita kematian pemimpinnya, tentara Bizantium menjadi sangat marah dan menyerang dengan kejam untuk membalas kematian pemimpin mereka. Pada momen itu, Khalid mengambil resimen kavaleri dan bermanuver dari sayap untuk menyerang tentara Bizantium dari belakang. Dan setelah itu, seluruh tentara Romawi dikepung dan dikalahkan dengan telak. Setelah memenangkan pertempuran, Khalid menuju Chalkis. Dia mengirim pesan ke pasukan bertahan untuk menyerah. Dan tidak lama setelah itu, kota Chalkis pun menyerah kepada Khalid. Ketika Khalifah Umar menerima laporan tentang pertempuran Hazir, dia mengatakan kekagumannya terhadap kejeniusan militer Khalid. Umar berkata, "Khalid benar-benar panglima. Semoga Allah mengasihani Abu Bakar. Dia adalah hakim yang lebih baik daripada saya." Ini adalah pengakuan pertama Khalifah Umar bahwa mungkin dia tidak menilai Khalid dengan benar setelah dia memberhentikan Khalid dari komando tentara Muslim sebelumnya. Dengan kemenangan strategis ini, wilayah utara Suriah sekarang terbuka bagi kaum Muslim. Khalid dan Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan mereka ke utara menuju Aleppo, di mana garnisun kuat di bawah pimpinan Jenderal Romawi bernama Joachim menguasai benteng tersebut, menemui tentara Muslim di bawah komando Khalid dan Abu Ubaidah di tempat terbuka di luar tembok. Namun, dia dapat dikalahkan dan segera mundur ke dalam benteng. Selama beberapa bulan, dia juga berusaha meluncurkan beberapa serangan untuk mematahkan pengepungan, tetapi selalu gagal. Selain itu, dia tidak menerima tanda-tanda bantuan apapun dari Kaisar Heraklius. Hingga sekitar bulan Oktober, pasukan Romawi menyerah dengan syarat para prajurit Bizantium diizinkan pergi dengan damai. Dikatakan bahwa setelah kekalahan itu, Joachim memeluk agama Islam bersama 4.000 tentara Yunaninya. Antioch, kota Romawi terbesar di Suriah sekarang sudah dekat. Sebelum bergerak menuju Antioch, Khalid dan Abu Ubaidah memutuskan untuk mengisolasi kota tersebut dari Anatolia. Oleh karena itu, mereka mengirim pasukan ke utara untuk melenyapkan semua kemungkinan kekuatan Bizantium dan merebut kota garnisun Azaz. Dan setelah itu, pasukan Islam menyerang Antioch dari sisi timur. Ketika tentara Muslim berada 20 km dari Antioch, mereka bertemu pasukan Bizantium di sebuah jembatan besi di atas sungai Arontes. Sebuah pertempuran besar terjadi. Namun detail dari pertempuran ini tidak diketahui. Tetapi ada kemungkinan Khalid bin Walid memainkan peran penting dengan pasukan kavalerinya, seperti yang dia lakukan selama pertempuran Yarmouk. Setelah memenangkan pertempuran, tentara Muslim kemudian bergerak maju dan mengepung kota tersebut. Dan hingga pada akhirnya, Antioch menyerah pada bulan Oktober tahun 637. Setelah membelah kekaisaran Bizantium menjadi dua bagian, Abu Ubaidah mengirim Khalid bin Walid dalam sebuah serangan kavaleri melintasi pegunungan Taurus dan masuk ke wilayah Tarsus. Sementara Abu Ubaidah sendiri bergerak ke selatan menyusuri pantai Mediterania untuk merebut kota pelabuhan seperti Laodicea, Gebala, Terodos, dan Tripoli. Hal ini membuat Kaisar Heraklius tidak mungkin menggunakan angkatan laut Romawi yang superior untuk membawa pasukannya ke negeri Syam. Meskipun kampanye melawan kekaisaran Romawi masih belum selesai, di sebelah timur, Yazdegerd ingin memulihkan sisa kekaisarannya yang telah diambil oleh kaum Muslim. Jadi pastikan Anda berlangganan saluran kami dan telah menekan tombol lonceng. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya.